Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Winanda, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan dengan nomor pokok 10402017. Pada kali ini saya akan menjelaskan buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab, yaitu bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Perubahan pendidikan ke masa depan, faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan, fungsi dan capaian, visi dan misi, kompetensi pendidikan kewarganegaraan, dan metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan, landasan ilmiah, hukum, dan historis. D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan, ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. A. Proses berbangsa dan bernegara. Asal-usul bangsa Indonesia dan asal-usul istilah Indonesia. B. Identitas nasional. Pengertian, unsur-unsur, faktor-faktor pembentuk, dan identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai sumber dari segala hukum, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, dan sebagai cita-cita tujuan bangsa. D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik, Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk identitas keberagaman bangsa Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi Pancasila, liberalisme, konservatif, sosialisme, komunisme, dan fasisme. D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan MK. Pokok perkara, pendapat ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi, pendapat berbeda hakim, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. A. Memahami negara. Pengertian negara dan unsur-unsur, hakikat, tujuan, dan fungsi negara, dan macam-macam bentuk negara. B. Memahami konstitusi. Pengertian, peranan konstitusi dalam kehidupan, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. C. Memahami warga negara Indonesia. Pengertian, hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab 5. Memahami negara hukum, HAM, dan demokrasi. A. Memahami negara hukum Indonesia. Pengertian dan ciri negara hukum, makna Indonesia sebagai negara hukum. B. Memahami HAM. Sejarah perkembangan HAM, istilah dan pengertian HAM, macam-macam HAM, dan pemahaman hak dan kewajiban hak asasi manusia. C. Memahami demokrasi Indonesia. Perkembangan, pengertian, prinsip-prinsip, dan korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. A. Pengertian wawasan Nusantara. Faktor untuk mewujudkan aspirasi. B. Landasan
hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Landasan wawasan Nusantara, hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Wilayah sebagai ruang hidup, geopolitik dan geostrategi perkembangan wilayah Indonesia. E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur wadah wawasan Nusantara, tata laku wawasan Nusantara. F. Implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. A. Ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional, unsur-unsur, landasan, asas-asas, sifat-sifat, dan pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. B. Pengaruh ketahanan nasional. Pengaruh HAM, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, dan pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. C. Integritas nasional. Integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia, strategi integrasi, dan integrasi nasional Indonesia. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini yaitu kewarganegaraan Indonesia, yaitu orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia, serta disahkan dengan undang-undang. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Kewarganegaraan Republik Indonesia. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.